Hai guys, bertemu lagi dengan saya, sang narator kesayangan kalian semuanya tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan sukses selalu ya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Mari kita mulai filmnya. Di awal scene, kita akan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Cole. Di sini terlihat Cole merasa ketakutan dan cukup panik saat akan disuntik vaksin wajib yang diberlakukan di sekolahnya. Ia terlihat sangat takut dengan jarum suntik. Ia pun mengemukakan berbagai alasan agar tidak disuntik. Namun percuma, ia pun akhirnya disuntik juga. Sedikit informasi tentang Cole. Cole ini adalah seorang anak yang sangat sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Itu dikarenakan ia tidak memiliki keberanian dalam banyak hal. Ya bisa dibilang Cole ini anak yang cupu lah. Scene berikutnya memperlihatkan Cole bersama salah satu gadis bernama Melanie sedang mengobrol. Melanie ini adalah anak dari tetangganya Cole. Tidak selang berapa lama, ayah dari Melanie datang untuk menjemput Melanie. Saat Melanie bertanya pada ayahnya, apakah Cole boleh ikut menumpang mobilnya juga? Di sana, ayah Melanie justru berteriak pada Cole agar Cole naik bis saja. Lalu mereka berdua pun pergi. Wah, parah ini memang ayahnya Melanie. Saat Cole di perjalanan pulang, ia dihampiri teman sekolah yang bernama Jeremy, beserta anak buahnya. Di sana, Jeremy bercerita pada Cole bahwa ia telah bercocok tanam bersama salah satu gadis seniornya. Ia lalu menceritakan rasanya dan lain-lain. Namun di sini, Cole terlihat agak bingung. Dan saat ia ditanya Jeremy, apakah kau paham apa yang saya katakan? Di sana, Cole mengatakan kalau ia tidak mempercayai Jeremy. Jeremy pun lantas marah dan mendorong Cole sampai jatuh. Saat Jeremy dan anak buahnya mengejek Cole dengan tarian bocil, tiba-tiba datang babysitternya Cole yang sangat cantik. Lalu babysitter tersebut berbisik pada Jeremy, yang membuat Jeremy sangat ketakutan, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sana, babysitter Cole yang bernama B mengatakan pada Cole, jika Jeremy dan anak buahnya mengejarnya lagi, Cole harus membiarkan dirinya agar ia hampir tertangkap. Setelah itu, Cole harus merunduk sampai mereka terjatuh. Setelah mereka terjatuh, Cole bisa langsung menendang telur cacingnya Jeremy dan anak buahnya. Akhirnya, B pun mengantar Cole pulang ke rumahnya. Sebelum B pergi, B sempat mengatakan bahwa besok malam saat ia disewa orang tua Cole untuk menjaga Cole lagi, ia akan mengajak Cole berpesta malam itu. Lalu B pun pergi. Keesokan paginya, Cole terlihat sedang memodifikasi mobil mainannya menggunakan pisau dapur. Saat ayahnya datang, ayah Cole yang takut Cole terluka lantas mengambil pisau tersebut dan meletakkan di tempat cucian piring. Lalu Cole pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Saat di dalam bis sekolah, Cole berbicara dengan Melanie tentang ayah dan ibunya yang akan pergi berdua. Ia mengatakan bahwa ayah dan ibunya pergi untuk melakukan percocok tanaman dengan liar, yang pastinya tidak bisa dilakukan di rumah karena ada Cole yang sudah beranjak remaja. Di sana, Melanie juga mengatakan bahwa B pun pasti sering melakukan percocok tanaman dengan kekasihnya di rumah Cole saat Cole sudah tidur. Melanie menyarankan jika Cole ingin melihat B melakukan percocok tanaman dengan kekasihnya, Cole tidak boleh tidur malam. Di sana Cole mengatakan, "Baiklah, aku akan melihatnya." Di pagar sekolah, Cole melihat B bersama seorang pria. Di sana terlihat B sangat mesra dengan pemuda tersebut, dan Cole merasa sedikit cemburu. Singkat cerita, ibu dan ayah Cole akhirnya pergi, dan meminta B untuk menjaga Cole di rumah. Lalu Cole dan B menggelar pesta kecil-kecilannya di rumah. Mereka menari bersama, berenang bersama, memasak bersama, menonton film bersama, berbaring-baring bersama. Dan setelah hampir tengah malam, di sana B menawari Cole untuk meminum minuman yang bikin abok. Cole pun mengiyakan, namun Cole meminta agar B juga minum bersamanya. B pun lantas pergi ke dapur untuk mengambil minumannya. Ketika B ke dapur, Cole langsung membuang minumannya ke pot bunga dan berakting seolah-olah telah meminumnya. Setelah B meminum minumannya juga, B lantas mengantar Cole ke kamarnya dan menyuruh Cole untuk tidur. Setelah Cole pura-pura tidur, B pun lantas keluar dari kamar Cole. Tidak selang berapa lama, Cole mendengar bel pintu rumah berbunyi. Ia merasa bahwa itu pasti adalah pacar dari B. Cole lalu mengirim SMS pada Melanie untuk mengatakan bahwa ada beberapa orang yang datang ke rumahnya. Di sana Melanie mengatakan bahwa B pasti akan melakukan pesta cocok tanam di rumah Cole. Cole yang penasaran pelan-pelan keluar dari kamarnya dan mengintip ke ruang tamu, tempat B dan teman-temannya berada. Di sana Cole melihat B dan teman-temannya sedang bermain Truth or Dare. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan nama-nama dari teman-temannya B. Ini adalah Max. Lalu ini namanya Allison. Yang ini John. Yang ini Sonya. Dan yang terakhir bernama Samuel.
Samuel ini adalah pria yang dilihat Cole tadi di sekolah, yang Cole kira adalah pacarnya B. Saat botol diputar, botol tersebut mengarah pada Max. Max pun memilih untuk jujur. Lalu Allison bertanya pada Max, dari semua wanita yang ada di sana, siapakah yang sangat ingin Max cocok tanami? Di sana Max menjawab bahwa ia sangat ingin bercocok tanam dengan Sonya. Lalu Max memutar kembali botolnya, dan kali ini botol tersebut mengarah pada B. Lalu Max bertanya pada B ingin jujur atau menerima tantangan. Di sana B menjawab bahwa ia memilih tantangan. Lalu Max pun menantang B untuk mencium semua orang yang ada di sana. B pun mulai melakukannya. Pertama, B mencium Max. Cole yang mengintip dari atas merasa sangat antusias melihatnya. Lalu B mencium Allison dengan penuh gairah, membuat Cole yang sedang menontonnya mulai sakne. Berikutnya B mencium John, lalu mencium Sonya, dan akhirnya B bersiap untuk mencium Samuel. Namun terlihat di sini Samuel malah menghindar. Di sana Samuel berkata bahwa ini sangat terasa aneh, dikarenakan Samuel sama sekali tidak mengenal mereka semua. Samuel juga mengatakan bahwa ia sangat malu. Lalu semua peserta yang ada di sana memberikan motivasi pada Samuel. Samuel pun akhirnya memejamkan mata dan B pun mulai menciumnya. Tapi tiba-tiba saat Samuel masih menikmati suasana ciuman tersebut, B mengangkat kedua tangannya lalu menusukkan 2 buah pisau tepat di kepala Samuel, sehingga darah pun mulai keluar berhamburan. Cole yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut dan juga sangat ketakutan. Di sana B mengatakan pada Samuel yang masih berteriak bahwa Samuel telah membantu B dan yang lainnya mendapatkan tujuan mereka. Lalu peserta truth order yang lain mengambil sebuah gelas klasik dan menampung darah yang keluar dari kepala Samuel. John yang merasa tidak mendapatkan darah lalu mengetuk-ngetuk kepala Samuel yang sudah tewas. Tiba-tiba darah Samuel muncrat ke tubuh John yang mengakibatkan tubuh John berlumuran darah. Saat John mengoceh kesal, di sana B berkata bahwa ini semua dilakukan untuk kesuksesan mereka semua dalam meraih mimpi-mimpi mereka, dan semua pengorbanan ini hanya untuk iblis yang akan membantu mewujudkan impian mereka. John pun akhirnya mulai tenang, namun tidak dengan Cole yang sedari tadi mengintip dari lantai atas. Di sana Cole mulai panik dan menangis karena merasa sangat ketakutan. Tidak selang berapa lama, B membuka sebuah koper dan mengambil sebuah buku tua besar yang merupakan kitab dari iblis. Di kitab tersebut tertulis darah yang dikorbankan harus dicampur dengan darah manusia yang masih suci dan tidak punya dosa, agar semua harapan mereka bisa terkabul. Lalu B mengajak semua peserta menuju kamar Cole. Cole yang mendengar hal tersebut menjadi semakin panik. Lalu dengan cepat Cole menuju ke kamarnya untuk menyelamatkan diri. Sesampainya Cole di kamarnya, ia lantas langsung menelpon 911 dan melaporkan semua yang terjadi di rumahnya. Ia pun meminta tolong pada 911 agar menelpon orang tuanya yang sedang berada di luar kota untuk segera pulang. Setelah menelpon 911, Cole lalu berusaha mencari senjata di kamarnya agar bisa melindungi dirinya sendiri. Cole pun akhirnya mendapatkan sebuah pisau lipat dari laci meja kamarnya. Selanjutnya ia bersiap untuk keluar melalui jendela. Namun saat Cole ingin melompat dan ternyata cukup tinggi, ia pun mengurungkan niatnya. Saat ia sedang berpikir, terdengar B dan teman-temannya sudah berada di depan kamarnya. Cole pun lantas naik ke ranjang dan berpura-pura tidur. Saat B dan teman-temannya masuk ke kamarnya, ia mulai mengatur nafasnya dan mencoba untuk tetap tenang. Di sana, Sonya bertanya pada B, apakah Cole bisa mendengar mereka? B pun menjawab bahwa ia telah memberikan Cole obat dengan dosis cukup tinggi, jadi tidak mungkin Cole bisa mendengar mereka. Di sini kita akhirnya tahu, minuman yang dibuang Cole tadi adalah minuman yang telah B campurkan obat. Saat B meminta jarum suntik pada Sonya, Cole mendengar hal tersebut dan mulai terlihat gelisah, dikarenakan ia sangat takut dengan jarum suntik. Di sana Max bertanya mengapa B tidak membunuh Cole saja agar bisa cepat mendapatkan darahnya. Di sana B menjawab, jika itu kita lakukan maka B harus mencari anak kecil tak berdosa lagi untuk ritual selanjutnya. Dan itu jelas tidaklah mudah, karena biasanya bocah seusia Cole sudah banyak melakukan cocok tanam. Setelah B dan teman-temannya mengambil darah Cole, B sempat melihat ke arah jendela dan melihat jendela kamar tersebut sudah terbuka. Di sini B mulai curiga dengan Cole, namun B hanya tersenyum lalu keluar dari kamar tersebut. Mendengar B sudah keluar dari kamarnya, Cole lantas bangun dan mengambil selimutnya untuk digunakan pegangan saat ia keluar melalui jendela. Namun saat Cole bersiap untuk keluar, tiba-tiba B muncul di belakangnya. Namun Cole yang sudah kekurangan cukup darah, ia pun akhirnya pingsan sebelum ia melihat B di belakangnya. Saat Cole sadar, ia sudah dalam keadaan terikat di kursi.
Ia pun melihat Bi dan teman-temannya sedang menatapnya. Lalu Bi meminta Sonya untuk memberikan Cole kue. Di sana Cole menolaknya, namun Bi mengatakan bahwa Cole harus memakan kue tersebut. Dikarenakan Cole kekurangan banyak darah dan agar kembali pulih, ia harus makan yang manis-manis, seperti kue yang dibawa Sonya. Bi pun mengatakan ia harus mengikat Cole di kursi, dikarenakan ia melihat Cole ingin keluar dari jendela menggunakan spray. Sonya pun lantas memaksa Cole untuk memakan kue tersebut. Setelah Cole memakan kue, Bi bertanya pada Cole mengapa Cole terbangun. Di sini Cole menjawab bahwa ia tidak bisa tidur. Bi pun lanjut bertanya mengapa Cole tidak meminum minuman yang diberikan Bi padanya. Cole pun menjawab bahwa ia tidak suka alkohol. Lalu Cole pun balik bertanya pada Bi mengapa mereka mengambil darahnya dan mengapa Max tidak memakai baju. Bi pun masih tidak percaya. Lalu Cole sambil berbicara tidak masuk akal, ia mengambil pisau lipatnya dan berusaha memotong tali yang mengikat tangannya. Lalu Bi mendekat pada Cole dan bertanya, apa yang telah ia lihat? Cole menjawab bahwa ia hanya melihat Bi dan teman-temannya yang sama sekali ia tidak kenal berada di rumahnya. Allison tiba-tiba berkata, apakah Cole tidak tahu bahwa ada cermin di belakangnya, sehingga mereka bisa melihat Cole yang sedang memotong talinya. Namun itu tidak menghentikan Cole, ia tetap berusaha memotong talinya. Lantas Bi bertanya, mengapa ia mau memotong tali tersebut? Cole menjawab bahwa ia tidak suka diikat. Karena sudah mulai putus asa, akhirnya Cole pun bilang bahwa ia tidak akan memberitahu siapapun tentang mereka yang sudah mengambil darahnya, yang pasti akan digunakan untuk melakukan cocok tanam secara liar dan memuaskan fantasi mereka. Lalu, Bi pun bilang pada Cole bahwa darah Cole akan digunakan untuk penelitian, bukan untuk melakukan cocok tanam liar. Karena Bi merasa bahwa Cole tidak melihat pembunuhan yang mereka lakukan, maka dari itu Bi menyuruh Sonya untuk melepaskan Cole. Namun saat Sonya mau melepaskan Cole, tiba-tiba polisi datang ke rumah Cole. Teman-teman Bi pun mulai panik. Lantas Bi pun bertanya pada Cole, apakah Cole melihat mereka membunuh seseorang? Sebelum Cole menjawab, tiba-tiba pintu diketuk oleh polisi. Lalu Cole pun berteriak meminta tolong. Karena panik, Max pun lantas menendang Cole hingga jatuh. Dan polisi pun langsung mendobrak pintu rumah Cole dan menodongkan pistol pada semua orang yang ada di sana. Namun Max melemparkan linggis ke arah salah satu polisi dan tepat mengenai kepala polisi tersebut hingga tewas. Sebelum tewas, polisi tersebut sempat menembakkan pistolnya dan mengenai bola kenyal milik Allison. Dan Allison pun pingsan. Polisi yang masih hidup sisa satu. Karena polisi tersebut terlihat sangat panik, dari belakang Bi langsung menyayatkan pisau ke leher polisi tersebut hingga tewas juga. Alhasil kedua polisi yang datang ke rumah Cole tewas semua. Tiba-tiba HT dari polisi tadi berbunyi. Di sana terdengar ada polisi yang bertanya, bagaimana keadaan di rumah tersebut? Apakah butuh bantuan? Bi lantas menyuruh Max untuk menjawab pertanyaan dari HT polisi tersebut. Bi pun lantas mendesak Cole agar memberitahu apa kode polisi jika ingin mengatakan semua baik-baik saja. Dengan ancaman dari Bi, akhirnya Cole pun mengatakan kodenya, dan Max pun mengatakan ke polisi yang ada di HT tersebut. Setelah beres masalah polisi, tiba-tiba Allison berteriak kesakitan saat sadar dari pingsannya. Saat mereka semua berbicara pada Allison, Cole berhasil melepaskan diri dari ikatannya, lalu melarikan diri. Mereka pun lantas mengejar Cole, dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. John yang larinya paling cepat nyaris menangkap Cole di lantai 3. Namun sial untuk John, Cole mendorong John sampai jatuh ke lantai dasar dan membuatnya tewas. Saat Cole melihat mayat John dari atas, di bawah Bi membagi tugas. Ia menyuruh Max dan Sonya untuk mengejar Cole, sementara ia sendiri akan membereskan semua barang bukti yang ada di rumah tersebut. Cole pun lantas bersiap-siap melompat dari jendela dengan menggunakan spray. Namun saat Cole masih bergelantungan, tiba-tiba Max datang dan menarik spray tersebut. Karena Cole sangat ketakutan, akhirnya Cole pun melepaskan spray tersebut dan jatuh di atas rumput. Cole pun lantas kembali berlari dan masih dikejar oleh Max. Namun di sini, Cole berhasil bersembunyi di gudang dan mengambil beberapa perlengkapan untuk dijadikan senjata. Setelah mendapatkan cukup banyak senjata, Cole pun lantas berlari kembali dan masuk ke basement rumahnya, dan bersembunyi di sana dengan menutupi tubuhnya menggunakan selimut. Sonya yang curiga pun lantas masuk ke basement juga, dan mencari Cole di sana. Cole yang melihat Sonya tepat di depannya, ternyata Sonya tidak melihatnya, dikarenakan di atas selimut Cole terdapat seekor laba-laba yang sedang berjalan. Dirasa Cole tidak ada di tempat tersebut, Sonya pun lantas berniat keluar dari basement. Namun sial buat Cole, saat Cole memukul laba-laba yang ada di atasnya, laba-laba tersebut terjatuh tepat di jebakan tikus dan menimbulkan bunyi. Sonya yang mendengar bunyi tersebut akhirnya kembali dan berusaha menangkap Cole. Cole pun lantas menyalakan kembang apinya dan mengarahkannya ke Sonya. Namun sayang, kembang api tersebut malah tidak mengenai Sonya. Sonya yang tidak berhati-hati justru tangannya malah
terkena jebakan tikus. Saat Sonya berteriak kesakitan, Cole pun lantas berlari keluar basement dan menutup basement tersebut. Cole pun lantas menyemprotkan gas ke dalam basement dan akhirnya membuat kembang api Cole yang ada di dalam basement meledak bersama dengan Sonya di dalamnya sampai tewas. Saat Cole masih merasa kesakitan, tiba-tiba Max datang sembari bertepuk tangan. Di sana Max bertanya pada Cole, apakah Cole telah meledakkan Sonya? Cole pun menjawab tidak sengaja. Di sana Max mengatakan bahwa ia tidak marah, malah justru ia sangat kagum melihat kehebatan Cole. Cole pun lantas berlari sekencang-kencangnya dan Max di belakang mengejarnya. Saat berlari, Cole ingat dengan perkataan Bee bahwa jika kau dikejar, biarkan ia hampir menangkapmu, lalu merunduklah. Saat ia terjatuh, maka tendanglah telur cacingnya. Max pun melakukan hal itu. Namun sial, saat Cole menendang telur cacing Max, Cole meleset dan akhirnya Max pun berhasil menangkap Cole. Saat Max mulai mencekik Cole, tiba-tiba Max mendengar suara orang yang sedang melempari rumah Cole dengan telur. Max pun bertanya pada Cole, siapa itu? Cole pun menjawab bahwa itu adalah Jeremy. Lalu Max menyuruh Cole untuk menghajar Jeremy. Di sana Max memberikan motivasi pada Cole agar ia berani menghajar orang yang telah merendahkannya. Cole pun lantas berjalan menemui Jeremy. Namun saat Cole menendang Jeremy, Cole malah justru jatuh. Saat Cole terjatuh, ia mengatakan pada Jeremy agar Jeremy mau menolongnya. Karena sekarang ia sedang dikejar oleh pembunuh. Jeremy yang tidak percaya pun lantas memecahkan telur di kepala Cole dan beranjak pergi. Cole yang sedang meratapi nasibnya pun akhirnya dihampiri oleh Max. Cole pun lantas berdiri dan memukul wajah Max lalu berlari. Yes, that's what I'm talking about, Cole. Dan adegan kejar-kejaran pun kembali berlangsung. Cole menaiki tangga rumah pohonnya yang jelas disusul oleh Max. Saat Max hendak membunuh Cole, tiba-tiba rumah pohon tersebut patah dan menyebabkan Max terjatuh dengan tali dari rumah pohon tersebut menjerat lehernya sampai tewas. Saat Cole sudah sampai di bawah, tiba-tiba Bee menembakkan senapannya ke arah Cole. Cole pun lantas kembali berlari. Kali ini Cole berlari menuju rumah Melanie dan disambut oleh Melanie yang malah justru ditabrak oleh Cole. Saat Cole masih berada di atas Melanie, ia menceritakan semua yang terjadi pada Melanie. Cole pun bertanya pada Melanie, di mana ayahnya? Melanie pun menjawab bahwa ayahnya sekarang sedang bersama wanita malam, namun tidak membawa mobilnya. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba Bee datang dan mereka pun akhirnya bersembunyi. Karena mereka lupa mengunci pintu, akhirnya Bee pun masuk ke dalam rumah Melanie dan mulai mencari Cole dengan cara menyisir semua ruangan yang ada di rumah tersebut. Di tempat persembunyiannya, Cole mengatakan pada Melanie bahwa ia akan berusaha menyelamatkan Melanie dengan cara menghadapi Bee sendirian. Melanie pun lantas mencium Cole. Cole pun lantas keluar rumah dan berteriak-teriak memanggil Bee. Saat Cole sampai ke rumahnya, Cole sangat terkejut karena melihat rumahnya sudah rapi, bersih tanpa noda. Saat Cole berjalan ke ruangan lain, ia terkejut karena ternyata mayat Allison masih ada di sana. Saat Cole ingin berjalan ke tempat lain, tiba-tiba mayat Allison menghilang. Saat Cole berada di dapur, ia melihat ada kitab iblis di sana. Dan saat Cole membaca kitab tersebut, tiba-tiba Allison memegang kaki Cole lantas menyerang Cole dengan brutal. Cole yang kaget langsung memukuli bola-bola kenyal milik Allison, sehingga Allison mundur kesakitan. Di sana Cole mengatakan pada Allison bahwa Allison tidak perlu melakukan ritual ini, dikarenakan Allison adalah wanita yang cantik. Tanpa melakukan hal ini pun, Allison pasti bisa menjadi sukses. Namun ternyata Allison tidak percaya dengan perkataan Cole dan langsung menyerang Cole kembali. Saat Cole ingin mengambil pisau yang diletakkan ayahnya di tempat cucian piring tadi, ternyata sudah tidak ada. Karena ternyata ibunya telah memindahkan pisau tersebut ke tempat lain. Are you the one that put the knife in the dishwasher? Dan akhirnya justru Allison yang mendapatkan pisau tersebut. Namun saat Allison mengayunkan pisaunya untuk membunuh Cole, tiba-tiba datang Bee yang langsung menembak kepala Allison sampai tewas. Di sana ternyata Bee tidak ingin membunuh Cole. Ia justru mempunyai rencana untuk membuat seolah-olah terjadi perampokan dan mereka berdua adalah korbannya. Namun saat Bee lengah, Cole mengambil kitab iblis milik Bee dan mengancam untuk membakarnya. Di sana Cole bertanya pada Bee, mengapa Bee melakukan semua ini? Bee pun akhirnya menjawab bahwa semua itu ia lakukan untuk bisa mendapatkan semua yang ia impikan. Di sana Bee mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin bersama Cole selamanya.
Maka dari itu ia tidak mau membunuh Cole. Bee pun menawari Cole untuk melakukan ritual itu berdua agar Cole tidak lagi menjadi pecundang dan bisa mendapatkan semua keinginannya. Namun Cole yang sudah tidak percaya pada Bee langsung membakar kitab iblis tersebut. Bee yang melihat hal tersebut berusaha memadamkan apinya, dan Cole pun berlari keluar rumah, lalu memakai mobil ayah Melanie untuk menabrak Bee yang berada di rumahnya, dan Bee pun akhirnya tertabrak mobil tersebut. Cole pun bergerak menemui Bee yang sedang sekarat. Di sana Cole mengatakan pada Bee bahwa ia sangat mencintainya. Ia pun berkata bahwa ia tidak peduli dengan ritual iblis yang Bee lakukan. Yang Cole inginkan adalah hidup normal bersama Bee. Lalu Bee pun tewas. Bye. Tidak selang berapa lama, para pemadam, polisi, dan orang tua Cole datang. Di sana Cole mengatakan bahwa ia tidak lagi membutuhkan babysitter. I don't need a babysitter anymore. Lalu cerita berlanjut ke 2 tahun kemudian. Di dalam rumah terlihat Cole yang sudah beranjak remaja sedang mengambil susu dari dalam kulkas dan menuangkannya ke dalam gelas. Namun saat Cole berpaling, tiba-tiba susu yang ada di dalam gelas perlahan berubah menjadi darah. Sontak Cole terlihat sangat terkejut dan ketakutan. Saking takutnya Cole pun lantas terjatuh di lantai. Saat Cole ingin melarikan diri, tiba-tiba ia melihat ayahnya. Di sana ayahnya bertanya, apakah Cole baik-baik saja? Lalu Cole kembali melihat gelas susu yang ada di meja dan terlihat gelas tersebut sudah kembali berisi susu. Saat Cole melihat ayahnya lagi, tiba-tiba Max yang telah tewas muncul. Lalu Cole pun terbangun. Di sini kita akhirnya tahu ternyata kejadian tadi adalah mimpinya Cole saja. Pagi harinya saat Cole berjalan di sekolahnya, ia masih saja mendapatkan bulian dari teman-temannya. Lalu di sini terlihat Cole sedang bercerita dengan psikiater. Di sana Cole menceritakan semua kejadian mengerikan yang pernah dialami di film The Babysitter 2017. Namun satu orang pun tidak ada yang percaya, termasuk orang tuanya. Bahkan semua orang menganggap Cole gila atau mengalami delusi yang parah. Itu dikarenakan barang bukti dan semua mayat yang ada di rumahnya hilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Saat psikiater tersebut berbicara bahwa ia juga tidak percaya dengan Cole, kita akhirnya tahu bahwa psikiater tersebut adalah orang yang sama yang menjadi perawat yang pernah menyuntik Cole dulu. Lalu tidak selang berapa lama, bel pun berbunyi dan psikiater tersebut langsung mengeluarkan suntikan dan menyuntikkan vaksin flu pada Cole. Lanjut cerita, saat Cole hendak berjalan menuju kelas, di halaman sekolah ia bertemu dengan Melanie. Di sana Cole bertanya pada Melanie, apakah ia mengingat semua kejadian di malam pembantaian itu karena Melanie ada di sana juga saat itu. Melanie pun mengatakan agar Cole melupakan hal buruk itu dan berhenti untuk membicarakannya. Lalu tidak selang berapa lama muncul pacar Melanie yaitu Jimmy dan 2 orang temannya Diego dan Bom Bom. Di sana terlihat Jimmy sedikit mengintimidasi Cole. Lalu mereka meninggalkan Cole dan menuju kelas. Di dalam kelas saat guru sedang mengajar, tiba-tiba masuk seorang gadis remaja bersama kepala sekolah ke dalam kelas tersebut. Gadis remaja tersebut bernama Pubi. Ia merupakan murid baru di sekolah tersebut. Saat Pubi disuruh kepala sekolah untuk memperkenalkan diri, ia justru malah mengatakan hal-hal yang aneh, seperti mengatakan kalau ia sekarang sedang hamil, baru keluar dari penjara dan lain-lain. Lalu perkenalan diri Pubi pun ditutup dengan Pubi yang berteriak histeris. Dan pelajaran pun dilanjutkan. Malam harinya di rumah Cole terlihat ibu dan ayah Cole sedang membicarakan tentang delusi yang dialami Cole. Saat mereka sedang asik membicarakan Cole, tiba-tiba Cole datang dan bertanya, sampai berapa lama ia harus meminum obat dari dokter seperti ini? Ibu dan ayah Cole menjawab, hanya sampai jika delusi yang dialami Cole telah hilang. Di kamar, orang tua Cole berencana untuk membawa Cole ke akademi psikiater pukul 1 siang besok. Pagi harinya saat Cole bersiap berangkat ke sekolah, Cole menemukan brosur yang berisikan jadwal ia dan orang tuanya yang akan pergi ke akademi psikiater.
psikiater. Sesampainya di sekolah, Cole bertemu dengan Melanie dan mengatakan bahwa siang ini ia akan segera dikirim ke akademi psikiater. Di sana, Melanie terlihat tidak setuju dikarenakan ia tahu Cole tidak gila, hanya dianggap gila oleh semua orang yang tidak percaya akan cerita Cole mengenai kejadian pembunuhan di rumahnya 2 tahun yang lalu. Dan untuk menyelamatkan Cole, Melanie mengajak Cole ikut dengannya ke danau agar tidak jadi dikirim ke akademi psikiater. Cole pun berkata bahwa orang tuanya pasti tidak akan setuju. Melanie pun mengatakan kau tidak perlu izin, seperti halnya Melanie yang membawa mobil kesayangan ayahnya tanpa izin. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat Pubi sedang berjalan dan ditawari Diego untuk pergi ke danau bersamanya siang ini. Pubi pun mengiyakannya. Lalu Melanie mengatakan pada Cole bahwa menurut informasi yang ia dapat, Pubi adalah anak yang telah membunuh orang tuanya sendiri. Saat Pubi membuka lokernya, di sana ia terkejut karena mendapati sebuah boneka kelinci yang bertuliskan semua akan berakhir malam ini. Dan di kepala kelinci tersebut terdapat sebuah kunci. Seusai kelas, Cole mulai merasa panik karena ia harus memutuskan memilih ikut orang tuanya ke akademi psikiater atau ikut dengan Melanie ke danau. Akhirnya, Cole pun memilih ikut Melanie ke danau. Ia pun lantas berlari masuk ke dalam mobil Melanie dan bersiap pergi ke danau. Tidak selang berapa lama, Cole dikejutkan dengan datangnya Jimmy, Bom Bom, dan Diego yang ternyata ikut masuk juga ke mobil Melanie. Lalu mereka pun berangkat. Di sisi lain, orang tua Cole yang sedang mencari Cole ke rumah Melanie tidak menyangka bahwa Cole memilih kabur dari sekolah untuk menghindari orang tuanya yang akan mengirimnya ke akademi psikiater. Di depan rumah Melanie, kedua orang tua Cole mengetuk pintu dan keluarlah ayah Melanie yang kini terlihat mulai gondrong. Di sana, kedua orang tua Cole mengatakan pada ayah Melanie bahwa Melanie dan Cole telah bolos sekolah. Lalu ayah Melanie mengatakan bahwa hal itu sudah biasa dilakukan Melanie. Dan ibu Cole mengatakan pada ayah Melanie jika ia tidak khawatir Melanie membolos, apakah ia juga tidak khawatir jika mobilnya juga dibawa Melanie. Ayah Melanie pun lantas melihat ke arah garasi dan terlihat mulai panik. Seriously? I fucked both of you. Fuck. Singkat cerita, orang tua Cole melaporkan hilangnya Cole kepada polisi dengan menunjukkan foto Cole pada polisi. Lalu polisi tersebut meminta foto Melanie pada ayah Melanie. Namun ayah Melanie malah memberikan pada polisi tersebut foto mobilnya karena ia merasa sangat kehilangan mobilnya. Setelah polisi membuat laporannya, polisi tersebut lantas pergi. You'll call us, right? He's never gonna call us. Malam harinya di sebuah kapal di tengah danau, Jimmy, Melanie, Cole, Bom Bom, dan Diego menggelar pesta. Mereka bermain kartu 2 menit di surga. Dan saat mereka membuka kartu, ternyata Melanie dan Cole mendapatkan giliran pertama untuk masuk ke dalam lemari selama 2 menit. Di dalam lemari tersebut, mereka bebas melakukan apapun. Di dalam lemari, Melanie pun langsung mencium Cole. Setelah 2 menit, Bom Bom lalu membuka pintu lemari dan menyuruh mereka berdua untuk keluar. Saat mereka mulai membagi kartunya lagi, di sana Diego tiba-tiba bertanya, "Cole, apakah kau gila? Apakah kau melihat sekte penyembah iblis?" Di sana Cole menjawab iya. Lalu Diego, Jimmy, dan Bom Bom menyuruh Cole untuk menceritakan pada mereka secara detail apa yang terjadi. Namun sebelum Cole mulai bercerita, di sana Melanie berkata bahwa Cole berada di sini bukan untuk bercerita tentang sekte iblis maupun tentang kitab iblis. Talk about some blood cult or the devil's book. Namun di sini, raut wajah Cole mulai berubah menjadi cemas. Lalu Cole dengan sedikit ketakutan bertanya pada Melanie, dari mana Melanie mengetahui tentang kitab iblis tersebut. Sedangkan Cole sama sekali belum pernah bercerita tentang kitab tersebut pada siapapun termasuk Melanie. You just said the devil's book. What do you mean? I never told you about the book. Melanie pun melangkah mengambil sebuah kail besar, lalu berkata pada Cole bahwa Melanie tahu tentang buku tersebut dikarenakan Melanie juga akan mengikuti ritual itu malam ini. Because I signed my name and I called. Lalu Melanie menyayat leher Bom Bom menggunakan kail besar tersebut sampai tewas.
Sontak Cole pun terkejut dan sangat ketakutan. Setelah Bom-Bom tewas, Melanie mengatakan pada Cole setelah darah Melanie mereka kumpulkan, selanjutnya ia akan membunuh Cole dan mengambil darahnya. Dan sebelum matahari terbit, ia akan memulai ritualnya. Lalu dengan sangat ketakutan, Cole berusaha untuk lari dari tempat tersebut. Namun sial untuk Cole, ia malah dihadang oleh Max. Di sana Cole semakin panik dan bertanya pada Max, bagaimana bisa Max hidup kembali, sedangkan 2 tahun yang lalu Max sudah mati. Saat Cole berusaha lari menuju pintu yang lain, tiba-tiba di sana John muncul. Cole semakin panik. Lalu Cole berusaha keluar lewat jendela, dan ternyata dari jendela muncul Allison yang ternyata juga hidup kembali. Di sana Cole berkata, bagaimana caranya mereka bisa hidup kembali? Allison pun menjawab, ya kami memang telah mati, namun saat mereka mati, jasad dan jiwa mereka dibawa ke tempat bernama Limbo. Dan setelah 2 tahun, mereka diberi kesempatan untuk bangkit kembali. Namun hanya diberi waktu sampai matahari terbit. Jika mereka gagal melakukan ritual, maka mereka harus kembali ke Limbo dan menunggu 2 tahun lagi agar bisa bangkit kembali. I watched you die. I watched you all die. Cole pun lantas bertanya pada Melanie mengapa Melanie melakukan hal ini. Melanie menjawab bahwa ia ingin menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia. Cole pun lantas berusaha untuk kabur, namun tetap gagal. Saat Sonya muncul sambil membawa kue, Cole lantas mengambil kail besar milik Melanie dan menodongkannya ke arah semua orang yang ada di sana. Yes, Cole. Tapi tiba-tiba Pubi muncul. Cole pun lantas menuduh Pubi juga terlibat dengan sekte ini. Di sana Pubi hanya mengatakan bahwa ia sedang mencari bensin untuk jet ski-nya. Lalu ia pergi. Oh, I knew you were part of this, you black. I'm just looking for gas. Cole pun lantas melemparkan kail besarnya ke wajah Allison dan berlari ke atas kapal tersebut. Di sana Melanie menyuruh Max untuk mengejar Cole. Damn, it feels good to be back. Dan adegan kejar-kejaran antara Max dan Cole pun kembali dimulai. Cole yang panik pun lantas naik ke jet ski milik Pubi, lalu menyuruh Pubi untuk pergi dari tempat tersebut. Pubi yang panik lantas menjalankan jet ski-nya dan kabur dari tempat tersebut. Max yang melihat hal tersebut lantas menembakkan crossbow tepat di tangki bahan bakar jet ski tersebut, yang membuat bahan bakarnya mengalami kebocoran. Sesampainya Cole dan Pubi di tepi danau, Pubi bertanya pada Cole apa yang telah terjadi. Cole pun mulai menjelaskan bahwa mereka semua adalah sekte penyembah iblis yang mengumpulkan darah untuk ritual agar bisa mendapatkan semua impian mereka. Thank God, I thought they were zombies. I hate zombies. You believe me? Yeah? Di sisi lain, Melanie yang melihat ada tumpahan bahan bakar dari jet ski Pubi di danau, lantas membakar bahan bakar tersebut untuk mengetahui lokasi Cole dan Pubi saat ini. Lantas api pun menuju ke jet ski Pubi dan meledakkannya. Pubi dan Cole pun lantas terlempar akibat ledakan tersebut. Saat Cole masih merasa kesakitan dan melihat ke arah Pubi, ternyata Pubi telah berlari sendirian dan meninggalkan Cole sendiri di tempat tersebut. Pubi pun kini berjalan sendirian. Singkat cerita, Pubi akhirnya bertemu dengan seorang pria yang nampak sedang camping di tengah malam. Di sana Pubi meminta bantuan pada pria tersebut untuk mengantarnya ke kota. Oke, pria ini kita sebut saja Om Bob. Om Bob mengatakan bahwa ia mau membantu, namun Pubi harus mau menunggu sampai istri dari Om Bob kembali dari mencari kayu bakar. Pubi pun merasa lega, lalu Om Bob mempersilahkan Pubi untuk duduk di sebelahnya sembari menghangatkan badan di sebuah api unggun. Pubi lantas duduk di sebelah Om Bob sambil bertanya kira-kira kapan istrinya kembali. Om Bob menjawab bahwa ia tidak tahu. Itu dikarenakan istrinya sudah pergi sejak 10 tahun yang lalu.
Pubi pun mulai panik dan Om Bob lantas mulai ingin memperkaskos Pubi. Saat Pubi berusaha melepaskan diri, tiba-tiba Cole yang dari tadi ada di bawah Om Bob mengikat sepatu Om Bob menjadi satu. Lalu ia duduk di sebelah Om Bob yang membuat Om Bob otomatis terkejut. To get the right heat balance between the marshmallow, or as I eat them just for pleasure. This is a private party. Di sana, Cole mengoceh tak karuan. Lalu Om Bob mengatakan pada Cole bahwa ini adalah pesta tertutup dan Cole pun lantas menutup mata Om Bob dan berlari kabur bersama Pubi. We'll just take our private parts and be on our way. Om Bob yang berusaha mengejar malah justru tersungkur jatuh karena terjerat tali sepatunya sendiri. Saat Cole dan Pubi masuk ke dalam mobil Om Bob dan ingin kabur, tiba-tiba di depan mereka sudah ada Sonya dengan senjata api yang siap menembak. Di sini kita akan diperlihatkan awal mula Sonya masuk ke sekte iblis ini. Sonya merupakan seorang perias jenazah yang berkeinginan untuk menjadi wanita yang sukses. Saat Sonya sedang merias jenazah, ia didatangi oleh Bee dan diajak untuk bergabung di sekte iblis agar semua keinginan Sonya dapat terkabulkan. Saat Om Bob berhasil bangun dan ingin mengejar Cole dan Pubi, Sonya lantas mengarahkan senjatanya pada Om Bob lalu menembakkannya. Alhasil, Om Bob pun terbakar sampai tewas. Lalu Sonya mengarahkan senjatanya ke arah Cole dan Pubi. Cole yang ketakutan lantas menginjak gas mobil tersebut sampai menabrak Sonya. Lalu Sonya pun tewas. Di dalam mobil, Cole mulai sedikit menggoda Pubi. Namun karena Cole tidak berhati-hati, alhasil mobilnya malah nyangkut di batu. Tidak selang berapa lama, Cole mendengar para pemuja setan yang tersisa datang. Ia dan Pubi pun lantas bersembunyi di bawah mobil. Namun sial buat Cole, tiba-tiba ada ular derik yang merambat ke tubuhnya. Saat Cole terlihat semakin panik, para penyembah iblis itu pun mulai berpencar untuk mencari Cole. Namun ular sudah semakin dekat dengan wajah Cole. Saat ular tersebut hendak mematuk Cole, Cole langsung menangkap ular tersebut. Namun sial, hal tersebut menimbulkan bunyi. Melanie yang mendengar bunyi tersebut lantas menyuruh Diego dan Jimmy memeriksa mobil tersebut. Saat Diego sudah semakin dekat, tiba-tiba ia dikejutkan dengan ular yang hampir saja mematuknya. Dirasa itu bukan Cole, mereka pun lantas berjalan menjauhi mobil tersebut. Lalu Cole dan Pubi pun kembali berlari ke arah yang berbeda. Saat berlari, Cole bertanya pada Pubi, kemana mereka akan pergi. Pubi menjawab bahwa di dekat tempat tersebut ada sebuah pondok yang bisa digunakan untuk bersembunyi sampai matahari terbit. Mereka pun mulai berlari kembali. Di sisi lain terlihat Max, John, dan Allison sedang berdebat. Di sana Allison mengatakan bahwa ia lelah dan ingin istirahat dulu. Lalu Max dan John melanjutkan perjalanan tanpa Allison. Di tengah perjalanan, sembari istirahat, Tubi meminta maaf pada Cole karena tadi Tubi sempat meninggalkannya sendirian. Lalu mengucapkan terima kasih karena telah datang untuk menolongnya. Pubi pun menambahkan bahwa Cole adalah satu-satunya orang yang pernah melakukan hal itu untuknya. Di momen tersebut, Cole bertanya pada Pubi apakah ia benar-benar hamil. Pubi pun menjawab bahwa itu tidak benar. Ia hanya berbohong pada saat itu. Hal itu dilakukan agar semua orang menjauhinya. Oh, that was all bullshit. What? Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat Cole dan Pubi berlari, tanpa sadar dilihat oleh Allison yang sedang berada di bawah mereka. Allison lantas langsung mengeluarkan pistol dan mengejar mereka. Di tengah perjalanan, Cole dan Pubi akhirnya bertemu dengan Allison yang menodongkan pistol pada mereka. Lalu kita akan diperlihatkan kisah saat Allison pertama kali bergabung dengan sekte penyembah iblis ini. Terlihat di sini Allison sedang menjalani interview untuk menjadi seorang jurnalis yang clonable. Saat Allison mengatakan clonable, saat itu juga bos yang sedang menginterviewnya menolaknya.
Lalu Allison pun ngamuk. Saat ia mengamuk, datanglah Bee yang mengajak Allison untuk bergabung bersamanya. Jadi impian Allison sebenarnya adalah ingin menjadi jurnalis yang clonable. Allison lantas melompat dari bukit. Saat Allison menembakkan pistolnya, pelurunya mengenai batu dan memantul ke arah bola-bola kenyal milik Allison. Saat Allison kesakitan, Cole dan Pubi lantas berlari kembali. Adegan kejar-kejaran pun kembali dimulai. Cole dan Pubi terjun di antara dua batu. Allison pun melakukan hal yang sama. Namun sial untuk Allison, kepalanya malah tersangkut di batu tersebut. Cole dan Pubi pun lantas menarik kaki Allison yang mengakibatkan kepalanya terlepas dari badannya. Alhasil Allison pun tewas. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba dari belakang muncul Max dengan kapak di tangannya, mencoba mengapak Pubi dan Cole, namun meleset. Saat Max masih berusaha mengapak Cole, Pubi menodongkan pistol pada Max. Namun sial untuk Pubi, ternyata pistol tersebut telah kosong. Saat Max ingin mengapak Pubi, dari belakang Cole menancapkan sepatu Allison ke punggungnya Max. Saat Max kesakitan, Cole dan Pubi pun lantas berlari. Namun di sini Pubi malah kembali untuk mengambil tasnya yang terjatuh tadi. Saat Max mengayunkan kapaknya ke arah Pubi, tiba-tiba Cole langsung menendang telur cacing milik Max hingga Max kesakitan. Lalu Cole dan Pubi pun lantas berlari kembali. Singkat cerita, sampailah Cole dan Pubi di sebuah jembatan. Mereka pun lantas naik ke sebuah speedboat. Saat Cole berusaha menyalakan speedboat tersebut, tiba-tiba pemiliknya datang. Lalu tiba-tiba pemilik speedboat tersebut diserang Max sampai tewas. Lalu di sini kita akan diperlihatkan asal muasal Max bergabung di sekte iblis ini. Jadi, Max adalah seorang pramusaji di sebuah restoran cepat saji. Namun di sana terlihat Max sering dimarahi oleh customernya. Karena kesal, Max sangat ingin membunuh seseorang. Di sanalah Bee muncul dan menawari Max untuk bergabung di sekte penyembah iblis ini. Jadi keinginan terbesar Max dalam hidupnya adalah membunuh orang. Max semakin dekat ke speedboat. Di sana Max tidak sengaja memberikan kode untuk menyalakan speedboat tersebut dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Jenny. Lirik dalam lagu tersebut memiliki angka yaitu 8675309 dan itu merupakan kode untuk menyalakan speedboatnya. Alhasil Cole berhasil menyalakannya dan mencoba kabur. Max yang mengetahui hal tersebut lantas menaiki perahu karet yang terhubung ke speedboat tersebut. Saat Max berusaha menarik tali penghubungnya dan mulai mendekati speedboat tersebut, tiba-tiba Pubi malah mematikan mesin speedboatnya. Akhirnya Max pun berhasil naik ke atas speedboat tersebut. Namun saat Max sudah dekat dengan Cole, tiba-tiba Pubi menyemprotkan api ke wajah Max yang mengakibatkan Max terjatuh ke danau. Saat Max kembali muncul ke permukaan, Cole lantas menyalakan mesin speedboatnya dan akhirnya membuat Max terjerat tali penghubung sampai tewas. Di jembatan, John yang melihat kejadian tersebut terlihat mulai stres. Tidak lama berselang, John dihampiri oleh Melanie, Diego, dan Jimmy. Di sana, Diego dan Jimmy memutuskan untuk mundur dari ritual iblis itu. Dikarenakan mereka telah melihat secara langsung bahwa ternyata Cole sudah banyak membunuh para peserta ritual. Itu sangat membuat Diego dan Jimmy ketakutan. Saat Diego dan Jimmy ingin meninggalkan lokasi, tiba-tiba Diego meledak. Lalu Jimmy pun ikut meledak. Ini dikarenakan siapa saja yang sudah mengikuti perjanjian ritual tidak diperbolehkan untuk mundur. Singkat cerita, Melanie menelpon ayah Cole dan mengatakan bahwa Cole sedang mengalami delusi yang sangat parah. Melanie meminta agar ayah Cole mau datang untuk menjemputnya. Di speedboat, Pubi bercerita bahwa masa kecilnya ia ingin sekali bisa menjadi Alice in Wonderland. Di sisi lain, terlihat Melanie dan John sedang mencari Cole dan Pubi menggunakan perahu bermesin. Singkat cerita, sampailah Cole dan Pubi di sebuah pondok persembunyian. Mereka pun lantas masuk ke dalam pondok menggunakan kunci yang Pubi temukan di loker sekolah tadi. Di dalam pondok, Pubi mengatakan bahwa ini adalah pondok keluarganya.
Lalu Pubi mengajak Cole untuk masuk ke ruangan bawah tanah yang ada di pondok tersebut. Di ruang bawah tanah, Cole bertanya, tempat apa ini? Di sana Pubi mengatakan bahwa itu adalah lubang kelinci saat ia ingin menjadi Alice in Wonderland. Di ruangan tersebut terlihat banyak pernak-pernik ala Alice in Wonderland. Tidak lama berselang, akhirnya John dan Melanie pun sampai ke dekat pondok. Di dalam ruangan bawah tanah, Pubi mengatakan bahwa boneka kelinci yang ia temukan di loker sekolah adalah boneka kelinci kesayangannya yang telah hilang saat ia berusia 6 tahun dalam sebuah kecelakaan. Cole bertanya siapa yang telah menaruhnya di loker tersebut. Pubi menjawab tidak tahu. Singkat cerita, Cole menyalakan sebuah musik. Lalu Cole dan Pubi yang terbawa suasana melakukan percocok tanaman di ruang bawah tanah tersebut. Dan untuk pertama kalinya, akhirnya kesucian darah Cole telah menghilang. Di tempat lain, ayah Melanie dan ayah Cole akhirnya telah sampai di tempat Melanie berada. Di sana, Melanie mengatakan pada ayah Cole bahwa Cole berada di pondok dalam keadaan delusi yang sangat parah. Ayah Cole pun lantas menuju ke pondok bersama John dan juga ayah Melanie. Sedangkan Melanie tetap menunggu di luar. Di ruang bawah tanah, seusai bercocok tanam, Pubi kembali bercerita pada Cole bahwa ia telah membunuh kedua orang tuanya sendiri dalam sebuah kecelakaan mobil. Jadi saat ia masih kecil, ia dan babysitternya pergi menggunakan mobil untuk menemui orang tuanya. Sedangkan kedua orang tua Pubi juga dengan mengendarai mobil menuju pulang ke pondok. Saat mobil mereka sampai di sebuah tikungan tajam, mobil orang tua Pubi menabrak mobil babysitter Pubi hingga kedua orang tua Pubi pun akhirnya tewas. Jadi pada intinya Pubi menyalahkan dirinya sendiri dikarenakan tidak sabar menunggu kedua orang tuanya pulang, malah ingin menyusulnya. Alhasil kecelakaan itu pun terjadi. Saat Cole berusaha menenangkan Pubi, terdengar dari atas suara ayahnya Cole memanggil Cole. Dad? Lalu untuk berjaga-jaga, Pubi mengambil senjata di tempat ayahnya menyimpan senjata berburunya. Di sini terlihat Cole keluar dari ruang bawah tanah dengan membawa crossbow. Lalu scene memperlihatkan awal mula John bergabung dalam sekte iblis ini. Jadi John ini adalah seseorang yang ingin menjadi penyanyi sukses, namun dengan suara yang sangat false. Operator yang merekam suara John pun sampai tidak sanggup mendengarkannya. Lalu B pun muncul dan mengajak John bergabung. Kita kembali lagi ke pondok. Di sana terlihat Cole mengarahkan crossbow-nya ke arah John dan Pubi dengan pedangnya bersiaga. Saat Cole menembakkan senjatanya ke arah John, John pun menghindar. Alhasil tidak kena. Lalu saat Cole berusaha memukul John, Cole malah kepleset dan jatuh ke lantai. John yang marah lalu mengambil pedang dan mengayunkan ke arah Cole. Namun sial untuk John, pedangnya malah mengenai kabel lampu hias yang terbuat dari tanduk rusa. Alhasil, lampu tersebut jatuh dan menimpa John hingga tewas. Ayah Cole berusaha menenangkan Cole, namun tiba-tiba terlihat dari belakang ayah Cole, Melanie datang dan memperlihatkan wajah yang polos dan ketakutan. Cole berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Melanie adalah salah satu pemuja iblis. Namun ayah Cole tetap tidak percaya. Karena gregetan, Pubi lantas melemparkan pedangnya ke arah Melanie. Namun sial, Melanie bisa menangkap pedang tersebut dengan sangat keren. Lantas Cole dan Pubi pun kabur dari sana, yang langsung dikejar ayah Cole. Saat Melanie ingin ikut mengejar, ia dihentikan oleh ayahnya. Dengan sangat marah, Melanie dengan pedang di tangannya lantas membunuh ayahnya dengan cara memotong kedua tangan serta menusuk perut ayahnya. Alhasil ayahnya pun tewas. Di pertengahan jalan, Cole menyuruh Pubi untuk berlari sendiri, sedangkan Cole ingin bertemu dengan ayahnya. Saat bertemu ayahnya, di sana Cole kembali berusaha untuk menjelaskan pada ayahnya bahwa ia tidak gila. Ia selama ini berkata jujur tentang sekte penyembah iblis ini. Ayah Cole akhirnya berpura-pura percaya. Saat Cole memeluk ayahnya, tiba-tiba ayah Cole menyuntikkan obat penenang pada Cole, sehingga Cole pun akhirnya pingsan. Saat Pubi berlari sendiri, ia dihadang oleh Melanie. Di sana, Melanie menawarkan pada Pubi agar ia mau bergabung bersamanya dalam ritual iblis, agar Pubi bisa mendapatkan semua keinginannya.
Pubi pun menolak. Lalu pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Pertarungan tersebut nyaris dimenangkan Pubi. Namun dengan bersenjatakan pisau, Melanie berhasil menyandra Pubi. Di sebuah pom bensin terlihat ayah Cole sedang mengisi bahan bakar. Saat ayah Cole sedang menunggu pengisian bahan bakar, Cole tiba-tiba sadar dan langsung menyalakan mesin mobilnya. Di sana Cole berkata pada ayahnya bahwa ia harus menyelamatkan Pubi karena ia sangat mencintainya. Cole pun berkata bahwa keberanian adalah saat kita siap berkorban untuk orang yang kita sayangi. Lalu Cole memacu mobilnya dan meninggalkan ayahnya di pom bensin sendirian. Di tempat ritual terlihat Pubi sudah diikat di tiang. Di sana Melanie mendapatkan telepon dari Cole. Cole bertanya di mana lokasi mereka. Melanie pun menyebutkan lokasi mereka dan Cole pun lantas memacu mobil menuju tempat tersebut. I'm not gonna fight you anymore, okay? Just don't hurt her. Singkat cerita, Cole pun akhirnya sampai di lokasi ritual. Cole lalu duduk di kursi pengorbanan. Saat Cole menyuruh Melanie untuk mengambil darahnya dan membiarkan Pubi pergi, Melanie menjawab ia akan melepaskan Pubi setelah ia menyelesaikan ritualnya bersama Bee. Lalu tiba-tiba dari danau Bee muncul dan itu membuat Cole sangat terkejut. Yang bikin Cole lebih terkejut lagi, ternyata Pubi mengenal Bee. Pubi mengatakan pada Cole bahwa Bee adalah babysitternya yang telah ia ceritakan di pondok tadi. Di sana Pubi mengatakan bahwa ia diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa Bee sudah tewas pasca kecelakaan tersebut. Bee pun menjawab ia belum tewas. Di sana Bee bercerita bahwa ia bersekutu dengan iblis agar Pubi bisa selamat. Stab me again. Alright. Lalu Melanie pun mengambil darah Cole. Lalu hal tak terduga terjadi. Sonya, Allison, John, dan Max tiba-tiba hidup kembali dan siap melakukan ritualnya. Lalu Melanie pun mencampurkan darah Bum Bum dengan darah Cole di sebuah gelas klasik. Melanie pun lantas menyuruh Max untuk minum terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan Allison, John, Sonya, lalu Melanie. Dan terakhir gelas tersebut diserahkan kepada Bee. Namun di sini terlihat Bee tidak meminumnya. Dan terlihat Max, Allison, Sonya, John, dan Melanie merasa mual-mual dan muntah. Allison pun lantas berkata bahwa darah yang dikorbankan harus dicampur dengan darah suci seorang manusia. Lalu Bee bertanya pada Cole, apakah Cole sudah tidak murni lagi? Cole pun menjawab iya. But you're not so innocent anymore, are you? Di sana Sonya, Melanie, Allison, dan John mengutuk Bee karena telah mengkhianati mereka. Namun berbeda dengan Max. Max justru berkata bahwa ia bangga pada Cole yang akhirnya sudah tidak perjaka. I'm not even mad, bro. Respect. Lalu mereka semua akhirnya meledak dan tewas. Di sana akhirnya Bee memberitahu bahwa ini semua adalah rencana Bee. Ia yang telah menaruh kelinci di loker Pubi dan mengatur semuanya agar Pubi dan Cole selamat. Bahkan Bee juga mengajak Melanie untuk bergabung dalam sekte ini agar Cole bisa mendapatkan wanita yang terbaik. Begitupun juga dengan Pubi. Tidak selang berapa lama, ayah Cole pun akhirnya datang. Cole! Dad? Saat ayah Cole dalam perjalanan turun dari tebing, Bee lantas meminum darah persembahan iblis tersebut. Dikarenakan semua yang sudah melakukan perjanjian, jika gagal mereka semua harus tewas. Dan Bee pun akhirnya menjadi asap dan tewas. Fuck was that? Ayah Cole yang melihat kejadian tersebut akhirnya mempercayai semua ucapan Cole. Esok paginya Cole bertemu dengan psikiater di sekolahnya dan mengatakan bahwa semua yang ia katakan adalah ilusinya saja. Lalu film pun akhirnya tamat.